Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis Indonesia tidak akan impor beras dan bisa swasembada pangan pada akhir 2025. Target ini juga menguatkan pesan Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia dan dunia. Kepercayaan diri Indonesia akan bisa swasembada pangan terutama beras disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Berdasarkan data BPS, peningkatan produksi beras telah melebihi target. Jika sebelumnya ditargetkan dalam 4 tahun akan mencapai swasembada pangan, Mentan optimistis kini target tersebut bisa tercapai dalam 1 tahun atau pada akhir 2025 jika tidak ada cuaca ekstrim. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik, yaitu 4 tahun harus swasembada pangan khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim. Kita swasembada. Target Kementerian Pertanian ini sekaligus menguatkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, September lalu. Presiden yakin Indonesia akan mencapai swasembada beras dan berkontribusi memastikan ketahanan pangan tak hanya bagi Indonesia, tapi juga dunia. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture, to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Produksi beras Indonesia per Januari hingga November berdasarkan data BPS kini mencapai 33,1 juta ton dengan perkiraan produksi 34 juta ton pada akhir tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ketika produksi beras Indonesia 30 juta ton. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 10 hari jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sektor pangan jadi sorotan. Bisakah kita swasembada pangan tahun ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti, dan di sambungan Zoom sudah ada Guru Besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem UGM Profesor Lilik Sutiarso. Prof, apa kabar? Kabar baik Mbak, selamat sore. Selamat sore, saya sapa juga yang cantik di studio. Mbak Tina, apa kabar? Baik Mbak Ivon. Swasembada pangan, saya ke Mbak Tina terlebih dulu ya Prof. Ya, monggo. Mbak Tina, swasembada pangan ini kan menjadi program pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Bisa Mbak Tina jelaskan sebenarnya seperti apa respon publik terhadap program ini? Ya, ini menarik ya Mbak Ivon, tadi juga sudah ditampilkan bagaimana Pak Amran selaku Mentan menyampaikan progres terkait dengan swasembada pangan di negeri kita, dan hal yang tadi sudah disampaikan bahwa produksi padi sudah meningkat sampai 34 juta di bulan ini, itu cukup mendapat apresiasi dari publik. Kebetulan kami Litbang melakukan survei terkait dengan pangan Mbak Ivon dan saudara.
angka kepuasannya lumayan di angka sekitar 61,5%, itu cukup bisa diapresiasi begitu ya, karena publik pun melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani program pangan begitu. Kita melihat pemerintah pun dalam satu hal terkait dengan anggaran juga cukup concern terhadap ketahanan pangan. Kalau tidak salah di tahun ini, sepanjang tahun ini lebih dari 130 triliun rupiah itu pemerintah gelontorkan khusus untuk program ketahanan pangan. Nah, kalau kita mungkin bisa lihat ya Mbak Ivon di sini, ini adalah hasil dari survei Litbang Kompas terkait dengan seberapa puas sih publik terhadap kinerja pemerintah dalam soal ketahanan pangan. Di sini angkanya 61,5%, ada yang menyatakan sangat puas 4,8%, ada yang menyatakan ya cukup puas begitu 56,7%. Memang kita tidak bisa memungkiri masih ada juga yang belum puas. Nah, ini menjadi PR bahwa masih ada hal-hal yang harus dikerjakan ke depan. Kira-kira begitu kalau respons dari publik. Baik, 61,5% ini tingkat kepuasan terhadap kinerja program sektor ketahanan pangan ya. Betul, Mbak Tina, betul. kita ke Prof. Lilik terlebih dahulu. Prof. Ya, Prof. Lilik, ini kan target swasembada pangan jadi prioritas Presiden Prabowo saat ini. Bagaimana Anda melihatnya sejauh ini, Prof. Lilik? Ya, terima kasih Mbak Ivon. Jadi selamat sore juga Mbak Tina. Ya, jadi ini menarik. Saya kira kalau tadi disampaikan di awal oleh Pak Menteri bahwa Pak Presiden itu kan pada saat awal itu kan menyatakan bahwa target swasembada pangan itu harapannya dicapai pada 4 tahun. Kemudian bergeser ke 3 tahun, dan yang menarik dan cukup berani sebetulnya Pak Presiden mengatakan atau mentargetkan 1 tahun, dan alhamdulillah kalau kita lihat tren positif untuk produktivitas padi khususnya itu bisa mencapai swasembada pangan. Jadi memang banyak faktor yang kita lihat di sini, bahwa pertama tentunya adalah komitmen yang kuat dari pemerintah sekarang. Kita lihat bagaimana dari regulasi, kemudian infrastruktur institusi ya, mulai dari Menko Pangan, kemudian sampai pada level operasional itu konsistensi untuk mengarah pada tujuan swasembada pangan itu cukup kuat. Ya, jadi ada Bappenas, ada Satgas Pangan, Kementerian Pertanian khususnya, kemudian juga kementerian terkait yang semuanya berada pada koridor yang sama. Ya, dalam arti di sini dukungan pemerintah sangat kuat. Tadi juga disinggung masalah komitmen pada besarnya anggaran. Kemudian yang kedua, ini juga beberapa, saya kira banyak produk-produk regulasi, ya, peraturan pemerintah, Inpres dan sebagainya yang memberikan peluang atau membentuk ekosistem untuk sistem pangan ini, ketersediaan pangan ini. Jadi saya kira ini juga satu faktor kenapa kita yakin pada skenario optimis untuk mencapai ketahanan pangan. Memang betul tadi Pak Amran mengatakan bahwa ini sebetulnya yang kita harapkan adalah tidak adanya anomali iklim, gitu ya, karena ini memang betul-betul tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol. Tetapi untuk infrastruktur yang bisa kita kendalikan ini sudah disiapkan dari hulu sampai hilir. Peran pemerintah daerah tentunya atau hal-hal yang terkait dengan lokalitas, ya, lokalitas wilayah dan sebagainya, saya kira juga kita bisa lihat ya bagaimana dukungan perangkat institusi ini sampai pada level yang paling bawah, yaitu yang paling operasional. Baik, jadi, kalau tingkat kepuasan ketahanan pangan terhadap pemerintahan saat ini cukup tinggi, cukup baik, di atas 60%, 61,5% ya Mbak Tina. Sebenarnya seperti apa publik menilai kinerja Kementerian Pertanian di Kabinet Merah Putih saat ini?
Ya, ini cukup menarik juga Mbak Ivon, tadi juga seperti sudah disampaikan oleh Prof. Lilik bahwa banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pangan, tentu akan berbicara soal Kementerian Pertanian di mana mereka adalah lembaga yang memang mengurusi soal pangan begitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini Mbak Ivon dan juga saudara, angkanya juga cukup tinggi dan ternyata lebih tinggi kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah khususnya Kementerian Pertanian itu di angka 71,5%. Ini ambang yang cukup lumayan begitu ya. Sebagian menyatakan sangat puas, kemudian sekitar 64,7% menyatakan puas. Ini karena memang banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah, tapi salah satu bagian yang mengerjakan adalah Kementerian Pertanian. Ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya meningkatkan kesejahteraan petani. Kita tahu bahwa di tahun ini angka NTP, nilai tukar petani itu bisa dibilang relatif tinggi juga Mbak Ivon, di angka 124 di mana standarnya kan 100 begitu. Jadi upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani juga dilakukan salah satunya oleh Kementerian Pertanian. Kemudian ada juga program SPHP, kemudian petani milenial, itu juga cukup diapresiasi oleh publik yang juga tertangkap oleh hasil survei kami, di mana seperti misalnya meningkatkan kesejahteraan petani itu publik merasa bahwa pemerintah cukup berhasil, salah satunya melalui kerja-kerja Kementerian Pertanian juga, di mana angka keyakinan atau kepuasannya itu di angka 77%, lebih tinggi lagi. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Kementerian Pertanian yang cukup diapresiasi oleh publik. Kemudian ada juga bantuan pangan yang kita tahu memang menyasar secara khusus, dikhususkan untuk masyarakat yang mungkin berkekurangan begitu ya, itu juga cukup diapresiasi oleh publik karena hadir penuh dan nyata kepada publik dengan bantuan-bantuan yang memang real dibutuhkan begitu. Selain yang Anda sebutkan tadi Mbak Tina, ada banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian sehingga angka kepuasannya cukup tinggi, 71% begitu ya. Mungkin ada faktor lain begitu yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap Kementerian Pertanian ini terbilang cukup tinggi. Nanti kita bahas ya Mbak Tina usai jeda. Tetaplah bersama kami saudara di Jurnal Merah Putih. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Merah Putih, masih berdialog bersama peneliti Litbang Kompas, ada Mbak Tina, di sini juga ada Prof. Lilik, Guru Besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Prof, ini pertanyaan untuk keduanya mungkin ya, ke Prof dan juga ke Mbak Tina. Apa sebenarnya yang membuat Indonesia ini swasembada pangan khususnya beras begitu ya? Dan kalau target dari pemerintah akhir tahun 2025 bisa mencapai target, bagaimana pemerintah saat ini bisa mempertahankan swasembada pangan ini? Mungkin ke Prof Lilik terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya kira untuk status atau kondisi swasembada pangan saat ini itu kan sebetulnya merupakan akumulasi dari berbagai program-program kementerian atau pemerintah secara bersama-sama ya. Jadi saya kira ini satu bentuk kerja terintegrasi bersama-sama yang kemudian disinergikan ke dalam satu fokus untuk swasembada pangan. Yang paling gampang kita lihat itu sebetulnya adalah swasembada ini dari supply demand. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Tina juga bahwa dari sisi supply kita dengan produktivitas yang ada saat ini, bahkan data mencatat bahwa stok beras kita itu sudah mencapai 4,2 juta ton. Artinya ini kan sesuatu yang bisa kita klaim bahwa kondisi untuk swasembada pangan itu adalah tercukupi. Kemudian kedua juga program pemerintah yang lebih konkret ya, seperti pengembangan lahan, pencetakan sawah ya, atau food estate yang kita kenal ya, walaupun mungkin masih perlu akselerasi tentunya, tetapi program-program konkret yang dilakukan oleh pemerintah saya kira melalui Kementerian Pertanian, kementerian yang lain terkait itu juga sudah berada pada koridor yang betul. Kemudian juga perbaikan sistem pengelolaan ya, jadi seperti distribusi ya sampai pasar dan sebagainya, dengan kemarin diluncurkan beras SPHP dan sebagainya. Ini kan
mencerminkan bagaimana komitmen pemerintah untuk mencapai pada kondisi swasembada pangan. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa memang ini merupakan kerja bersama, integrasi gitu ya dari berbagai lembaga dan sebagainya dengan tentunya komitmen kuat dari pemerintah ya dari awalnya. Sudah punya komitmen pemerintah terhadap program-program ini, lalu Mbak Tina bagaimana? Ini sudah nanti kalau sampai akhir tahun sudah mencapai target, lalu bagaimana cara mempertahankannya biar jangka panjang begitu? Kalau cara mempertahankannya tentu apa yang sudah dilakukan yang tadi juga mendapat apresiasi cukup baik dari publik itu perlu diteruskan begitu Mbak, karena kan ini berbicara soal ketahanan pangan bukan hanya tahun ini tetapi ini adalah program panjang yang harus terus dilaksanakan begitu. Pemerintah pun baru 1 tahun pemerintah yang baru ini dan cukup bisa diapresiasi oleh publik, makanya tadi beberapa program yang juga akhirnya mendorong tingkat kepuasan yang bisa dibilang cukup tinggi itu perlu terus dilakukan. Misalnya seperti tadi Prof. Lili juga sudah menyebutkan soal program SPHP yang ternyata itu juga cukup bisa mengimbangi ya, tadi Prof. Lili juga menyampaikan soal supply dan demand, karena ketika kita surplus padi tetapi tidak terserap oleh pasar atau oleh masyarakat itu kan sama saja. Kemudian ada bantuan pangan yang juga diluncurkan oleh pemerintah yang juga akhirnya apa yang dihasilkan oleh para petani itu boleh terserap oleh masyarakat, itu juga harus terus ditingkatkan. Dan petani milenial yang juga menjadi salah satu fokus pemerintah dengan menawarkan upah 10 juta per bulan itu juga cukup mungkin bisa menggait para milenial gitu ya Mbak, karena kita tahu sekarang generasi petani kita makin tua dan ini juga harus terus dilanjutkan oleh pemerintah supaya kerja-kerja yang sekarang ini sudah dinilai cukup baik itu bisa terus berkelanjutan begitu. Terakhir singkat saja Mbak Tina, tingkat kepuasan publik terhadap program pemerintah khususnya ketahanan pangan ini cukup tinggi, masih ada tidak sih PR atau harapan lah paling tidak masyarakat terhadap pemerintahan saat ini? Oke, kalau berbicara soal kerja-kerja kita mengapresiasi, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan dan tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak juga PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah karena masih banyak publik yang menilai bahwa harga beras masih juga cukup tinggi dan ini juga butuh kolaborasi tadi kerja-kerja dari berbagai kementerian dan lembaga, dan juga harga pupuk yang juga masih banyak dirasakan oleh petani kita itu menjadi PR-PR yang masih harus dituntaskan oleh pemerintah. Dan kami melihat hasil survei ini memang ada kepuasan yang cukup tinggi tapi berbalut harapan sebenarnya bahwa pemerintah bisa terus meneruskan kerja-kerja. Baik, Prof. Lili terakhir singkat saja, apa yang harus dipertahankan oleh pemerintah saat ini? Ya, sebetulnya ada 2 PR yang cukup signifikan. Pertama adalah mempertahankan kondisi atau status swasembada pangan ya. Jadi ini kan perlu ada validasi atau pembuktian pada saat mungkin ada anomali iklim gitu ya. Karena terus terang memang dalam 1 tahun ini sangat bersahabat lah katakanlah iklim kita sehingga produktivitasnya memang membaik. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat target jangka panjang, kita itu kan akan mengarah pada kedaulatan pangan. Ya, jadi Pak Presiden juga sudah memberikan statement secara jelas bahwa kedaulatan pangan itu adalah kedaulatan negara. Jadi artinya kalau 2045 itu akan menuju ke kedaulatan pangan, nah tentunya dari sekarang perlu kita siapkan. Jadi tidak lagi bicara hanya cukup produktivitas, kecukupan produktivitas, tetapi lebih pada national food system. Nah inilah yang tentunya perlu lagi yang tadi Mbak Tina sampaikan, kerja bareng, kerja bersama ya antar kelembagaan dan semuanya harus pada platform yang sama. Saya kira itu PR yang kita harapkan nanti kita bisa bersama-sama untuk menuju 2045. Saya kira itu Mbak. Ya, tingkat kepuasan publik terhadap program pemerintah Prabowo Gibran khususnya ketahanan pangan ini cukup tinggi, bahkan terbilang tinggi begitu ya Mbak Tina dan juga Prof. Semoga ini sejalan dengan harapan masyarakat, harapan publik terhadap kedaulatan pangan. Terima kasih banyak Guru Besar Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem UGM Profesor Lilik Sutiarso. Prof, terima kasih banyak dan tentunya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Dan tentunya terima kasih juga peneliti Litbang Kompas Mbak Agustina Purwanti sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih.